warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sri Rahayu. Di sini saya dari kelas 02 Manajemen 005. Baik, di sini saya akan menjelaskan penggunaan fungsi if, and or not, leave, mind, right, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Halo semua, perkenalkan nama saya Sri Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan rumus if. Baik, di sini ada kode, ada nama, ada harga. Kode A ini kita ibaratkan sebagai apel dan kode B ini kita ibaratkan sebagai belimbing. Bagaimana cara menggunakan rumus if? Baik, di sini kita klik sama dengan if buka kurung, kita klik sel A5 karena kode ini di A ini ada di sel A5 sama dengan tanda petik, kita tulis A, tanda petik, koma, tanda petik, apel, tanda petik, koma, tanda petik, belimbing. Oke. Tanda petik dan tutup kurung. Baik, rumusnya ada sama dengan if buka kurung A5 selnya sama dengan tanda petik A, tanda petik, koma, tanda petik, apel. Kita ibaratkan A itu apel, tanda petik, koma, tanda petik, belimbing. B itu kita ibaratkan belimbing, tanda petik, dan tutup kurung. Baik, kita enter. Oke, benar ya. Kode A kita ibaratkan apel, dan kita tarik ke bawah. Dan kode B kita ibaratkan belimbing. Baik, itu rumus penggunaan if. Terima kasih. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan penggunaan rumus if and. Baik, di sini ada keterangan lulus jika penjualan dalam 2 hari selalu di atas 50.000. Jadi penjualan Senin dan Selasa di atas 50.000 dinyatakan lulus, dinyatakan true. Bagaimana rumusnya? Baik, sama dengan and ke kurung, kita klik selnya A3 besar dari 50.000, koma, kita klik sel berikutnya yaitu B3 besar dari 50.000, tutup kurung, terus. Kenapa ini false? False dinyatakan false karena penjualan 2 hari tidak di atas 50.000 untuk keduanya. Dan untuk mencari rumusnya kita menggunakan rumus sama dengan if buka kurung, kita klik selnya tiga sama dengan lagi kita tulis true, koma, tanda petik kita tulis lulus, koma, tanda petik tidak lulus, dinyatakan lulus jika penjualan Senin dan Selasa di atas 50. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya di sini kita menggunakan rumus or. Baik, di sini lulus jika penjualan dalam 2 hari paling tidak ada 1 hari yang di atas 50.000. Jadi penjualan Senin dan Selasa dalam 1 hari minimal ada yang di atas 50.000. Di atas 50.000 ya. Bagaimana cara mencari rumusnya? Menggunakan rumus or, kita klik sama dengan or, buka kurung, kita klik selnya, kita di A11 lebih dari 50.000, koma, kita klik sel berikutnya yaitu B11 lebih dari 50.000 juga. Karena salah satu di antara 2 hari Senin dan Selasa itu keduanya di atas 50.000. Kenapa ini false? Karena dia pas sekali 50.000 tidak di atas 50.000, dan ini false karena dua-duanya tidak ada yang di atas 50.000. Bagaimana untuk mencari statusnya? Menggunakan rumus if or. Sama saja, yang
kita klik sama dengan if, buka kurung, kita klik selnya, sama dengan kita tulis true, koma, kita tanda petik lulus, koma, tanda petik tidak lulus. Nyatakan lulus. Yang tidak lulus karena tidak dalam 2 hari ini, 1 harinya tidak ada yang di atas 50.000. Ini atau ya, di antara Senin atau Selasa 1 harinya tidak ada yang di atas 50.000, makanya dia false dan tidak lulus. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi rumus VLOOKUP itu rumus yang menggambarkan tabel itu vertikal atau ke bawah seperti ini, yang disebut dengan kolom. Kita lihat data referensinya. Di sini ada nomor pemesanan, nama customer, jenis kelamin, dan domisili. Ini menggunakan tabel yang vertikal. Jadi ini kolom 1, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Dan ini adalah untuk penggunaan rumus VLOOKUP. Jadi dia menggunakan baris ke 1, baris kedua. Oke, sekarang kita bahas untuk yang vertikal atau VLOOKUP. Kita buka file latihannya. Untuk mencari nama customer, bagaimana caranya menggunakan rumus VLOOKUP? Kita klik sama dengan kita ketik VLOOKUP, buka kurung, kita cari selnya yaitu nomor pemesanan ada di B2, kemudian kita koma, terus kita buka ke data referensinya, kita blok dari sini sampai sini, kita blok semua, dan jangan lupa klik F4 untuk mengunci agar selnya itu tidak bergeser. Terus kita kasih koma, dan kita lihat nama customer itu ada di kolom berapa. Nama customer itu ada di kolom 2. Kita klik 2, terus koma 0. Ini menandakan untuk true atau false dan kurung. Kita enter. Kita ke latihannya. Kita lihat 106 nama customernya Fiona atau tidak. Kita lihat 106 nama customernya Fiona. Betul ya, untuk nama customernya. Tinggal lihat ke bawah. Dan untuk mencari domisili, baik, di sini kita akan sekarang mencari domisili dari nama customer Fiona itu di mana, dengan menggunakan rumus VLOOKUP atau vertikal. Klik sama dengan VLOOKUP ke kurung, kita klik B2, koma, kita ke data referensi, kita blok lagi sama seperti tadi, kita blok dari sini sampai sini, kita blok, dan jangan lupa kita klik F4 agar selnya tidak bergeser. Terus koma, kita lihat domisili ada di kolom berapa. Tadi kan customer untuk di kolom 2, kalau domisili itu ada di kolom 4, jadi kita klik 4, koma 0, tutup kurung. Kita ke enter. Fiona domisili Palembang. Kita lihat apakah benar Fiona domisili Palembang. Betul ya. Tinggal. Dan untuk lama pengiriman di data referensinya dia menggunakan tabel yang horizontal atau ke samping dan menggunakan baris bukan kolom. Bagaimana caranya? Menggunakan rumus HLOOKUP. Kita klik HLOOKUP, buka kurung, D2, koma,
kita ke data referensi dan kita blok dari sini sampai sini. Dan jangan lupa di F4 agar selnya tidak bergeser, terus koma. Kita pilih lama pengiriman itu ada di baris kedua. Baris kedua, koma, 0, tutup kurung, dan enter. Lama pengiriman Fiona ke Palembang adalah 2 hari. Kita lihat. Betul. Lama pengiriman 2 hari. Dan kita tarik. Baik, itu adalah rumus penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan rumus left, mind, dan right. Untuk left sendiri itu artinya kiri, mind itu tengah, right itu kanan. Baik, di sini ada table. Ada table yang kita harus cari kelas, jenis tiket, tahun lahir, harga awal, diskon, dan harga setelah diskon. Baik, yang pertama kita akan cari kelasnya dulu, kelas dari nama penumpang dan dari kode tiketnya. Di sini kita lihat tabel kelasnya, daftar referensinya itu menggunakan HLOOKUP karena dia horizontal, berbentuk horizontal. Dan di sini ada instruksinya. Yang pertama, yang nomor 1, kelas mengacu kepada 3 huruf pertama di kode tiket. Kita lihat. Kecilkan dulu. Tiga huruf pertama di kode tiket. 3 huruf kode pertama di 3 huruf pertama di kode tiket. 3 huruf pertama di kode tiket itu ada BIS atau bisnis, Eko atau ekonomi, Excel atau eksekutif. Cara mencarinya kita bisa menggunakan rumus HLOOKUP karena dia berbentuk horizontal. Kita klik sama dengan HLOOKUP buka kurung list, karena dia sebelah kiri mengambil data paling kiri sebanyak 3 karakter di tabel referensi, koma, kita buka kurung dulu ya, terus kita ambil data paling kiri yaitu C2, koma, karena dia sebanyak 3 kali jadi kita tulis 3, tutup kurung, koma lagi, dan kita blok data referensinya ini sampai sini. Dan jangan lupa diklik F4 untuk mengunci selnya, koma. Terus kita lihat dari jenis ini dia di baris keberapa. Untuk kelasnya dia di baris kedua, jadi kita klik 2, koma, 0, tutup kurung, enter. Jadi untuk Carly kode tiketnya BIS kelas bisnis. Kita tarik ke bawah. Ini menggunakan rumus lift. Dan untuk jenis tiket kita menggunakan rumus right. Kita menggunakan rumus right VLOOKUP karena dia horizontal, vertikal. Tabelnya vertikal bukan horizontal. Jadi dia menggunakan kolom 1, 2, 3, dan 4. Cara mencarinya kita sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita ketik right, buka kurung, kita klik selnya yaitu ada di kode tiket, koma,
Kita lihat instruksinya. Jenis tiket mengacu pada satu huruf terakhir di kode tiket. Ini ada kode tiket dan di terakhirnya ada A, D, F. Itu kode tiketnya. Jadi kita ambil satu, tutup kurung, koma, kita blok data referensinya karena dia menggunakan vertikal. Dari sini sampai sini kita blok, kita kunci menggunakan F4 selnya agar tidak bergeser, koma 2. Kenapa 2? Karena jenis tiket ada di kolom ke-2, koma 0, tutup kurung, enter. Jenis tiketnya berarti anak. Dari kode tiketnya adalah BIS, bisnis, dan jenis tiketnya A, ya berarti anak-anak. Tarik ke bawah. Untuk mencari jenis tiket menggunakan rumus right dan gabungkan if. Dan untuk tahun lahir kita menggunakan mine karena ada di tengah-tengah. Rumus mine itu artinya middle, di tengah-tengah. Caranya sama dengan mine, buka kurung, kita klik sel dari kode tiket yaitu C2, koma 4. Kenapa koma 4? Tahun lahir mengacu pada digit 4 sampai 7. 4 ini ada di ini kan yang pertama B, yang kedua I, yang ketiga S. Satu itu dimulai dari berarti yang keempat kan, koma 4 lagi. Kenapa? Karena angkanya ada 1991 itu 4. Terus tutup kurung, dibacanya jadi sama dengan mine, buka kurung, diambil dari sel C2 mulai dari digit keempat ini, digit keempat sebanyak 4 karakter. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Banyak 4 karakter. Lalu kita enter. Tahun lahirnya Carly adalah 1991. Betul, dan kita tarik ke bawah. Itu cara menggunakan rumus left, right, dan mine. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan mencari harga awal. Di sini instruksinya harga awal tergantung jenis tiket dan kelas masing-masing penumpang. Bagaimana caranya? Rumusnya adalah sama dengan, karena tabelnya vertikal, jadi kita pakai VLOOKUP, buka kurung, dan kita menggunakan rumus match E2 selnya, koma, kita blok tabel referensinya dari sini sampai sini, dan jangan lupa di F4 untuk mengunci sel. Kita koma match, buka kurung, D2 untuk selnya, koma, ini kita hanya blok yang atasnya saja. Dari sini sampai sini kita blok, kita F4 untuk mengunci sel, koma 0 untuk true atau false, menyatakan true atau false, tutup kurung, koma 0, tutup kurung, dan enter. Harga awalnya 35.000, benar ya, untuk kelas anak-anak dan bisnis. Tinggal tarik, ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk mencari diskon. Cari diskon itu diskon sebesar 10% untuk semua tiket. Rumusnya adalah sama dengan 10% dikali, atau kita bisa bintang, sama sel G2 harga awal. Kita enter. Diskonnya 3.005. Tarik ke bawah. Dan untuk harga setelah diskon, adalah harga awal dikurang diskon sebesar 10% tersebut. Rumusnya sangat mudah. Kita klik sama dengan
sama dengan G2 dikurang H2%. Harga setelah diskonnya ada 31.500. Terima kasih telah melihat dan menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.